Kembali lagi bersama channel Tukang Ngorok. Sebelum ke videonya ada baiknya di-subscribe dulu ya sahabat. Dari beberapa sumber sejarah seperti Babat Tanah Banten, menuliskan bahwa suku Baduy Banten ini erat sekali hubungannya dengan Prabu Siliwangi. Sejarah menyebutkan, bahwa suku Baduy Banten berasal dari keturunan Prabu Pucuk Umun, putra Prabu Surosowan, putra Prabu Siliwangi. Prabu Pucuk Umun dikisahkan terlibat perselisihan dengan Pangeran Sabakingkin yang sama-sama masih keturunan Prabu. Pangeran Sabakingkin sendiri merupakan putra dari Sunan Gunung Jati dengan istri Nyimas Kawunganten. Sedangkan Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Nyimas Rara Santang putri dari Prabu Siliwangi dari istri Nyimas Subang Larang. Dapat diambil kesimpulan bahwa antara Prabu Pucuk Umun dan Pangeran Sabakingkin merupakan sama-sama keturunan Prabu. Pertarungan antara Pangeran Sabakingkin dengan Prabu Pucuk Umun terjadi karena perbedaan keyakinan keduanya. Prabu Pucuk Umun memegang teguh kepercayaan atau ajaran nenek moyangnya, yaitu Sunda Wiwitan. Sedangkan Pangeran Sabakingkin mengikuti ayahnya, Sunan Gunung Jati, yang menyebarkan ajaran baru saat itu yaitu agama Islam. Perselisihan antar saudara pun kian memanas. Prabu Pucuk Umun bersikeras mempertahankan ajaran turun-temurun dari nenek moyangnya, yaitu Sunda Wiwitan. Begitu juga Pangeran Sabakingkin yang meyakini kalau ajaran yang dibawanya adalah benar. Sehingga tidak mau menghentikan dakwahnya. Hingga pada puncaknya antara pasukan Prabu Pucuk Umun dengan pasukan Pangeran Sabakingkin terlibat peperangan. Dalam peperangan ini Pangeran Sabakingkin mampu mengalahkan Prabu Pucuk Umun, menjadikan Pucuk Umun harus lari bersama pasukannya ke pedalaman Banten. Keturunan Prabu Pucuk Umun dan pasukannya inilah yang kelak dikenal dengan nama suku Baduy Banten. Suku yang memegang teguh ajaran asli nenek moyangnya yaitu Sunda Wiwitan. Namun dalam perkembangannya, Baduy Banten terbagi menjadi dua, ada Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam ini masih benar-benar menganut kepercayaan juga kehidupan yang masih seperti dahulu dengan tanpa mengenal teknologi zaman sekarang. Baduy Dalam masih terjaga dari hal-hal yang bersifat teknologi seperti televisi, handphone, komputer dan lain sebagainya. Bahkan listrik pun tidak ada di lingkungan Baduy Dalam. Berbeda dengan Baduy Luar, mereka masih menganut kepercayaan nenek moyang. Namun untuk kehidupan sosial sehari-hari sudah membuka diri terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Sementara itu, Sunda Wiwitan merupakan satu kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau bisa juga disebut dengan istilah animisme dan dinamisme. Suku Sunda asli pada zaman dahulu termasuk Prabu Siliwangi menganut ajaran Sunda Wiwitan ini. Kepercayaan yang lama dianut oleh suku Sunda. Dalam praktiknya, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji Tuhan yang Maha Tunggal inilah yang diyakini menjadi Tuhan mereka. Sili Asa, Sili Asih dan Sili Asuh menjadi konsep utama dalam ajaran Sunda Wiwitan. Sehingga penganut Sunda Wiwitan dikenal sangat ramah terhadap sesama. Itulah sepenggal kisah asal-usul suku Baduy Dalam dan Baduy Luar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Tukang Ngorok. Salam santun.